Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi di kelas 4 yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini di hari Kamis, tentunya kita akan berjumpa di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama Islam. Tentunya di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, bukan? Alhamdulillah. Akan melanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai tanda-tanda akil balik. Yang tujuan kita pada hari ini yaitu pertama, semua siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan kita yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan baik dan benar pula. Yang ketiga, tujuan kita yaitu untuk membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tentunya sikap bertanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya, pokok-pokok materi pembelajaran pada pelajaran kita di kelas 4 ini adalah yang pertama, menyambut usia balik. Yaitu yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan tentunya setelah kita terkena atau masuk dalam fase balik, yaitu kita mempunyai kewajiban bagi anak yang telah balik. Baik. Selanjutnya, marilah kita lihat gambar-gambar yang ada pada belakang saya. Selanjutnya, lihat. Yang jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian sudah balik? Itu pertanyaan yang wajib sampean jawab masing-masing. Sudah balik atau belum? Oh, ada yang sudah. Dan mungkin ada yang belum. Santai saja. Kita ini menjalani semua sebagaimana tadi dalam gambar, bahwa kita akan mengalami berbagai fase, yaitu fase bayi, fase anak, dan sekarang di fase anak SD. Baik, ingat, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yang pertama, jangan takut membahas mengenai usia balik. Mungkin sampean bertanya, balik itu apa, Pak? Tanya ke orang tua, Bu, balik itu apa? Karena apa? Yang kedua, karena semua itu adalah sunatullah. Apa itu sunatullah? Ketentuan dari Allah. Semoga dengan diniati belajar, kita bisa mempersiapkan diri kita semua agar lebih siap. Dan tentunya mengharap kepada Allah, kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gibutan. Nah, makanya di kelas 4 ini sangat sesuai. Karena apa? Biasanya anak-anak kelas 4 sudah masuk dalam fase akil balik. Oke, lanjut. Kita lihat pengertian yang namanya balik menurut ilmu fikih. Fikih itu apa, Pak? Fikih itu adalah ilmu yang berhubungan tentang hukum dalam ajaran agama Islam. Fikih tentunya membahas banyak tentang tata cara, aturan, ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah dan juga yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan juga manusia itu juga banyak. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Muslim, dan lain sebagainya. Balik yaitu merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik itu diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya sampai itu telah sampai pada tahap kedewasaan. Oke, lanjut. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila ini tanda-tandanya sampean sudah masuk balik atau belum. Yang pertama, mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 10 tahun atau 9 tahun, 9 tahun atau 10 tahun ke atas, dan atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Nah, yang ketiga, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi atau haid bagi
perempuan. Pak saya belum, oh nggak apa-apa. Pak saya sudah, ya nggak apa-apa. Karena apa yang mengalami itu adalah sampean sendiri. Baik, selanjutnya. Semuanya itu harus sampean teliti. Karena apa? Yang mengalami adalah sampean sendiri. Nggak bisa Pak Imam tahu, ya tidak. Karena yang mengalami adalah sampean. Yang laki-laki juga sama. Pak Imam kan yang nggak mimpi seperti sampean. Yang mimpi adalah sampean sendiri. Jadi semuanya harus memperhatikan pribadi masing-masing, sudah balik atau belum. Dan ingat tadi bahwa itu adalah sunatullah, tidak usah takut apabila belum dan tidak usah takut apabila sudah. Makanya kita belajar mengenai akil balik. Oke. Selanjutnya, tanda balik ini yang lebih terperinci. Ini untuk laki-laki. Nah, ini tentunya di gambar ada gambar laki-laki ya. Yang pertama adalah satu, ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa bagian tertentu. Seperti ini Pak Imam, sudah ada jenggotnya, sudah ada kumisnya. Dan mungkin di bagian tubuh yang lain yang perlu kita ketahui. Dan sampean nggak usah takut, Pak saya belum kumisan Pak. Pak saya sudah Pak, nggak apa-apa. Yang kedua ini yang paling mudah atau sampean tanda yang utama, yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana? Yang mimpi ketika itu, ini berbeda loh ya, antara mimpi basah dengan ngompol. Kalau ngompol itu kan kita kencing dalam kondisi tidur. Kalau mimpi basah ini mimpi yang nanti untuk di celana dalam sampean itu ada bekas. Bekas itu seperti apa itu namanya? Seperti putihnya telur. Nah, itu lebih mempermudah atau lebih sampean titeni, sampean perhatikan ya. Yang ketiga, tumbuh jakun. Jakun ini, nah ini namanya jakun. Ya. Kalau laki-laki itu sudah mulai, kalau sampai kan masih kecil. Nah, kalau Pak Imam sudah besar, itu namanya jakun. Yang keempat, suara semakin berat. Kalau biasa, kalau kecil kan, kalau sampean masih bayi, sampean masih TK, itu suaranya kan cempreng ya. Nah, kalau sekarang sudah kelas 4 biasanya tambah besar, tambah berat untuk yang laki-laki. Seperti Pak Imam kan sudah semakin berat untuk suaranya. Oke, yang tadi ini untuk yang laki-laki. Sekarang yang perempuan. Nah, ayo perhatikan yang perempuan ya. Satu, ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Ini juga sama, hampir sama dengan yang laki-laki. Cuma ya tempatnya berbeda. Ya. Yang kedua, ini tanda yang pasti sampean alami nantinya. Ya. Kalau yang sudah berarti sudah, kalau yang belum ditunggu aja. Nanti insya Allah juga tiba saatnya sebagaimana yang siklus yang telah dijelaskan oleh Pak Imam tadi. Oke, menstruasi atau haid atau biasanya kita menyebutnya M. Ya. M itu singkatan dari menstruasi atau haid. Itu pasti sebagai tanda yang paling kelihatan bahwa seorang perempuan itu sudah masuk tanda balik. Oke. Yang selanjutnya suara semakin nyaring. Nyaring itu melengking. Nah, ini melengking. Nah, itu biasanya ya. Nah, yang selanjutnya dada semakin besar ya. Saya sudah tahu semua ya. Yang selanjutnya itu tadi tanda untuk yang laki-laki dan juga tanda untuk perempuan. Selanjutnya sebagaimana ilmu psikologi. Psikologi ini ya termasuk kejiwaan ya. Sampean punya semakin bertambah dewasa, semakin bertambah besar harus punya rasa jiwa yang lebih matang. Contohnya apa? Kesadaran bertanggung jawab. Karena apa? Dengan sampean sudah masuk akil balik, berarti sampean sudah harus punya rasa tanggung jawab. Nah, Pak saya belum balik. Ya, sebelum mencapai balik sudah bertanggung jawab kan tambah bagus lagi. Ketika sudah balik, berarti sudah siap untuk bisa memiliki sikap kesadaran bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, emosi yang tidak stabil. Karena apa? Biasanya kalau sudah dewasa banyak pikirannya. Gitu. Nah, itu. Dan yang ketiga, mudah marah dan tersinggung. Gitu. Nah, sampai yang mengalami tentunya itu dialami oleh hampir semua anak baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, nih
Kalau kita sudah balik, yang laki-laki, yang perempuan itu punya kewajiban. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan tadi bahwa punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Apa tanggung jawabnya atau apa kewajibannya dalam Islam? Kalau sudah balik itu dinamakan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah diwajibkan atau mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Semuanya, baik itu rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun Islam bentuknya sama, sholat 5 waktu, ya kan? Di dalam sholat ada yang namanya syahadat, gitu kan? Ya, puasa Ramadan, zakat, itu juga sama. Dan kalau memang mampu, ya bisa berhaji sekalian. Nah, kalau sudah balik, menutup aurat. Nah ini, laki-laki juga sama. Mana auratnya laki-laki? Ayo, dari mana? Sampai mana? Kalau auratnya laki-laki, itu dari puser ya, atau udel. Sampai mana? Sampai lutut, dengkul. Nah itu harus tertutup. Sekarang laki-laki aja tidak hanya pusernya, tapi pakai baju sehingga semua aurat tertutup. Nah kalau perempuan, perempuan apalagi? Kalau perempuan itu seluruh anggota badan kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan itu yang diperbolehkan untuk dibuka. Kalau yang lain berarti apa? Ya harus ditutup auratnya. Nah itu seperti dalam gambar itu kan. Nah, ada cewek cantik, yang satunya cowok ganteng. Semuanya tertutup. Itu namanya kadang muslimah, gitu ya. Yang ketiga apa kewajibannya? Mencari ilmu. Kenapa? Mencari ilmu itu adalah kewajiban dari sampean masih kecil sampai nanti meninggal, gitu. Nah itu kewajiban mencari ilmu. Terlebih yang sudah akil balik. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain menyertai bertambahnya usia. Karena apa? Di dalam ajaran Al-Quran, sekarang misalkan dapat pahala 1, besok jangan hanya 1, harus 2. Besok 2, ya berarti besoknya lagi harus 3. Paling tidak sama. Itu loh dalam istilahnya termasuk orang yang kurang beruntung. Apalagi sampai lebih jelek, itu termasuk orang yang merugi atau celaka. Oke? Jangan sampai ya kita termasuk orang yang celaka. Naudzubillah min. Oke, selesai pelajaran kita mengenai usia atau akil balik yang terjadi pada manusia. Tentu dari penjelasan yang telah Pak Imam sampaikan tadi, kita harus belajar dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah balik atau belum? Kalau sudah, ya ayo kita laksanakan kewajiban-kewajibannya. Kalau belum, ya harus kita persiapkan untuk mencapai yang namanya akil balik. Dengan semakin kita persiapan, maka kita akan semakin mantap, semakin siap menghadapi usia akil balik. Demikian penjelasan dari Pak Imam. Semoga apa yang Pak Imam sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan kita anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.